Amerika Serikat segera lepas ketergantungan dari pasokan litium Tiongkok. Selamat datang kembali di channel Mobil Tiongkok, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Kali ini, kami akan membahas upaya Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan litium dari Tiongkok. Amerika Serikat kini berada di puncak booming litium setelah bertahun-tahun sangat bergantung pada Tiongkok dalam pasokan mineral penting untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan lainnya. Dalam sebulan terakhir, pemerintahan Biden telah menyetujui tambang litium boron rhyolite Ridge di Nevada dan meminjamkan $2,6 miliar kepada perusahaan yang mengembangkan Thacker Pass, tambang litium lain di negara bagian tersebut. Proyek di Laut Salton, California, juga mulai dibangun awal tahun ini. Ketiga lokasi ini diharapkan mulai beroperasi antara 2026 dan 2028 yang akan meningkatkan pasokan litium Amerika Serikat secara signifikan. Sejak tahun 1960-an, hanya satu lokasi, Silver Peak di Nevada, yang telah beroperasi di negara tersebut. Perluasan ini bertujuan untuk mengurangi kendali Tiongkok atas logam yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan lainnya yang diperlukan negara-negara untuk mendekarbonisasi perekonomian mereka. Meskipun sebagian besar litium dunia diproduksi di Australia dan Amerika Selatan, sekitar 2/3-nya diproses di Tiongkok yang juga mendominasi produksi baterai kendaraan listrik. Amerika Serikat mengimpor sekitar 25% pasokan litium dari Chili dan Argentina. Tetapi analisis data federal oleh Atlantic Council menemukan bahwa Amerika Serikat mengandalkan Tiongkok untuk sekitar 70% baterai litium-ion pada tahun 2023. Jika kita ingin mengelektrifikasi industri transportasi, kita tidak ingin bergantung pada satu negara saja, kata Bernard Rowe, Direktur Pelaksana Ioneer, yang mengembangkan rhyolite Ridge kepada Business Insider. Ada pengakuan bahwa harus ada produksi dalam negeri. Pemerintahan Biden mendorong pertambangan dan manufaktur di Amerika Serikat melalui berbagai pinjaman, hibah, keringanan pajak, serta program penelitian dan pengembangan. Banyak di antaranya disahkan berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Insentif tersebut mencakup kegiatan seperti mengekstraksi mineral penting seperti litium, memproduksi komponen tenaga surya, angin, dan baterai, membeli kendaraan listrik, serta mendaur ulang komponen. Rowe berpendapat bahwa meskipun Amerika Serikat tidak dapat memenuhi permintaan litium yang meningkat akibat peningkatan penjualan kendaraan listrik dan penyimpanan baterai, sebagian pasokan harus bersumber dari dalam negeri demi alasan keamanan nasional. Karl Friedhoff, seorang peneliti di Chicago Council on Global Affairs, setuju. Ia mengatakan bahwa tidak ada skenario di mana Amerika Serikat dan mitranya dapat dengan cepat bersaing dengan Tiongkok dalam hal mineral penting. Tiongkok sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk menentukan harga global. Pertanyaannya kemudian adalah, dapatkah Amerika Serikat dan negara mitra lainnya menciptakan rantai pasokan yang memenuhi persyaratan dasar mereka, kata Friedhoff? Dapatkah kita memasok baterai kita sendiri? Dapatkah kita membangun teknologi baterai kita sendiri? Apakah kita memiliki cukup unsur tanah jarang untuk pertahanan? Berdasarkan perkiraan dari Ioneer dan pengembang proyek litium lainnya, Amerika Serikat dapat memproduksi lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,4 juta kendaraan listrik yang terjual di negara tersebut tahun lalu, yang mencakup 7% dari pasar mobil. Pemerintahan Biden menargetkan kendaraan listrik untuk menyumbang setidaknya 50% dari penjualan mobil pada tahun 2030, dan negara bagian seperti California dan Texas dengan cepat menggunakan lebih banyak penyimpanan baterai untuk membantu menyeimbangkan jaringan listrik yang tertekan. Pada bulan September, Gedung Putih mengungkapkan bahwa produksi litium Amerika Serikat berada di jalur yang tepat untuk memenuhi 1/5 dari permintaan global di luar Tiongkok pada dekade ini. Namun, proyek litium tersebut tidak tanpa kontroversi.
Center for Biological Diversity mengancam akan menggugat pemerintahan Biden atas izinnya untuk Rhyolite Ridgey dengan alasan bahwa proyek tersebut dapat menyebabkan kepunahan bunga liar yang terancam punah. Western Shoshone Defense Project yang berupaya melindungi tanah air masyarakat Western Shoshone menyatakan bahwa tambang tersebut mengancam sumber air lokal dan situs-situs yang penting secara budaya. Tak lepas menghadapi penentangan serupa, tetapi seorang hakim federal tahun lalu menolak gugatan dari 3 suku asli yang berargumen bahwa pembangunan tambang di dekat situs suci di perbatasan Nevada dengan Oregon melanggar hukum, menurut laporan AP. Roe mengatakan Ioneer telah mendesain ulang tambang Rhyolite Ridgey untuk membatasi jejaknya di habitat kritis bunga liar yang terancam punah, yaitu TMS buckwheat. Ia menambahkan bahwa Ioneer juga akan memantau populasi penyerbuk dan menerapkan strategi pengendalian debu. Pemerintahan Biden, dalam mengeluarkan izin untuk tambang tersebut, menyatakan bahwa hal itu tidak akan membahayakan kelangsungan hidup bunga tersebut. Beberapa perusahaan tengah mengembangkan teknik ekstraksi litium langsung yang tidak melibatkan penambangan terbuka atau kolam penguapan besar, yang diharapkan dapat membutuhkan lebih sedikit lahan dan air serta menghasilkan lebih sedikit limbah kimia beracun. Controlled Thermal Resources sedang mengembangkan proyek semacam itu di Laut Salton. Tempat air garam kaya litium telah digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemanfaatan sumber daya litium yang baru ditemukan di Amerika Serikat kemungkinan bergantung pada teknik ekstraksi baru yang saat ini lebih mahal daripada metode tradisional dan masih belum digunakan secara komersial. Survei Geologi Amerika Serikat bulan ini memperkirakan bahwa ada cukup litium di bawah Arkansas Barat Daya untuk memenuhi permintaan global yang diproyeksikan untuk baterai mobil pada tahun 2030 sebanyak 9 kali lipat. Ekstraksi litium tersebut, termasuk dari air garam yang tersisa dari produksi minyak dan gas di wilayah tersebut, akan bergantung pada apakah teknik ekstraksi langsung tersebut layak, kata peneliti USGS. Demikian laporan kami tentang upaya Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan litium dari Tiongkok. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil Cina.